Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman yang sudah klik dan nonton video sederhana aku ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Amin. Ini adalah aktivitas pagiku ya teman-teman. Jadi aku menyiapkan sarapan untuk Mas Akmal sebelum daring. Dan kali ini dia request untuk sarapan roti. Kalau misalkan anak-anak sarapan roti atau misalkan makan roti tawar seperti ini, gampang banget, nggak pakai topping macam-macam. Jadi cukup dioles mentega, kemudian pakai gula putih. Kalau misalkan Dedek Yumna, dia jarang banget pakai mentega, biasanya pakai susu putih ataupun pakai gula putih aja. Tapi kali ini karena ngelihat masnya pakai mentega, otomatis dia pengen ikutan, dan aku bikin ini 3 lembar roti tawar untuk sarapan Dedek Yumna dan juga Mas Akmal. Kebetulan untuk aku dan Pak Su sarapannya masih ada sisa sayur yang aku masak kemarin sore ya teman-teman. Jadi aku panasin lagi, nanti bakal masak lagi pas udah selesai daring untuk hari ini. Setelah aku bikin roti untuk sarapan Mas Akmal dan Dedek Yumna, aku mau bumbuin dulu lele. Ini lele dikasih sama temen satu kantor Pak Su ya. Kebetulan di kantor itu ada kayak semacam kolam gitu yang diisi ikan lele, kemudian ada juga ikan nila dan ikan mas. Nah kebetulan untuk di balong yang isinya ikan lele lagi panen ya teman-teman, makanya Pak Su dikasih ini tuh lumayan banyak, sekitar 1 kilo lebih ya, dan isinya juga gede-gede. Tapi aku nggak goreng, cuman aku marinasi pakai bumbu bawang putih, kemudian ketumbar, kunyit, jahe, garam, dan juga penyedap. Nah ini aku bakal simpen ditaruh di freezer ya teman-teman, biar nanti kalau misalkan anak-anak pengen makan. Untuk siang aku belum sempat masak karena selesai daring dulu aku baru start masak. Aku bisa langsung gorengin untuk lele yang udah aku marinasi tadi. Selesai daring aku nggak lanjut masak ya teman-teman. Ini aku mau nyicil beresin perabotan yang bakal aku bawa nanti pindah ke tempat baru, kalau misalkan masih memungkinkan untuk dibawa. Karena kebetulan aku pindahnya jauh ya teman-teman, di Balikpapan, tepatnya di Kalimantan Timur. Jadi mohon doanya untuk teman-teman semua yang udah nonton video aku kali ini. Semoga aku diberikan kelancaran ya bersama dengan keluarga untuk bisa cepat beradaptasi di tempat baru, kemudian anak-anak juga bisa cepat beradaptasi karena dari cuaca kemudian dari kotanya udah jauh berbeda. Dimana kalau Bandung itu dingin banget, dan kemudian nanti kita ke sana itu cuacanya pasti panas banget. Terus kemudian kita sama sekali belum pernah ke sana, ini pertama kalinya kita ke sana karena memang Pak Su kerjanya udah pindah ke sana. Yang pertama aku packing, ini ada piring untuk kue ya teman-teman, atau piring saji, dan itu Dedek Yumna lagi jadi bos atau lagi mandor. Lihat tangannya udah kayak Squidward. Dia ngasih tahu mamanya, katanya untuk packingnya harus bagus, nggak boleh berantakan. Nah tanpa dikasih tahu juga mamanya pasti tahu ya teman-teman, tapi itulah lucunya anak kecil. Dengan polosnya dia ngasih tahu mamanya harus begini, harus begitu, padahal dia sendiri juga belum bisa. Nah itu Mas Akmal yang udah selesai daring, udah mulai setar untuk nonton SpongeBob, kartun favorit Dedek Yumna dan Mas Akmal. Jadi mereka kalau udah nonton SpongeBob dari setelah daring sampai sore SpongeBob selesai itu betah loh teman-teman, karena memang dia suka banget sama yang namanya SpongeBob. Kalau aku sih jujur nggak suka banget ya teman-teman sama yang namanya SpongeBob, karena selain durasinya yang seharian penuh, menurut aku sih untuk pelajaran yang diambil dari kartun SpongeBob itu nggak ada kali ya.
Itu sih menurut aku ya teman-teman, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya selama itu nggak menggiring opini untuk menjelek-jelekan atau mengajak orang lain untuk nggak suka juga ya. Tapi gimana lagi nih teman-teman, karena anak-anak itu memang suka banget sama kartun SpongeBob, makanya aku cukup jadi pendengar yang baik. Hampir seharian penuh ngedengerin kartun SpongeBob di dalam rumah sambil beberes atau kadang sambil rebahan kalau siang hari. Untuk ngecek grup WA, kemudian sekolah, itu yang pasti yang utama ya teman-teman. Kalau grup-grup yang lain biasanya aku suka lambat sekali karena memang jarang pegang handphone. Jadi kalau misalkan pegang handphone itu di waktu yang benar-benar tepat, aku udah ngajarin sekolah, udah selesai daring, kemudian kalau sore anak-anak udah beres ngaji, jadi aku baru punya waktu luang untuk pegang HP. Kemudian aku juga baca komen-komen teman-teman di channel YouTube aku yang kadang-kadang itu bisa jadi motivasi untuk memperbaiki untuk video-video yang bakal aku share selanjutnya. Nah, setelah aku ngerapiin piring saji atau piring kue yang udah masuk ke dalam ember cat tadi, jadi ember yang aku gunain itu tadi adalah bekas cat yang Pak Su bawa dari kantor ya teman-teman. Awalnya aku berpikir mau pakai kardus untuk packing-packing, perabotan, barang pecah belah dan lain sebagainya. Tapi pas ngobrol sama tetangga, sama ibu-ibu yang di sekitar aku, menyarankan untuk pakai ember yang tertutup rapat seperti ini, kemudian dilapisi untuk pinggir-pinggirnya dengan kain atau dengan kertas. Yang terpenting perabotannya tidak berbentur satu sama lain biar aman dan gak pecah. Karena kalau ditaruh di dalam kardus untuk perabotan pecah belah aku ini rawan banget ya teman-teman. Kalau misalkan kardusnya di bawah basah, itu diangkat nantinya bakal ambrul semua tuh untuk perabotan. Atau mungkin nanti pas di jalan karena di bawah truk bisa kena hujan, nantinya kan berbahaya juga ya untuk perabotan aku. Jadi aku ngikutin sarannya, bener juga pas aku pikir-pikir. Kebetulan ada juga ember bekas cat, jadi aku manfaatkan untuk packing-packing perabotan pecah belah aku seperti piring saji dan juga piring makan. Sambil aku sikat-sikat untuk dinding kamar mandi aku yang jadul yang sama sekali belum aku makeover ya teman-teman, karena rencananya aku bakal makeover itu di sekitar bulan Oktober, tapi pas tahu Pak Su pindah kerjanya jauh, akhirnya ya udahlah, nanti mungkin di tempat baru aku bakal makeover. Kalau untuk kayak aku kayak gini yang kerjanya memang resiko ya teman-teman, pindah-pindah, makanya ya udahlah menikmati fasilitas yang ada. Yang penting bersih aja dan terawat, itu udah cukup buat aku. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah selalu mendukung video aku, sudah selalu support channel aku ini. Aku ucapin terima kasih. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan apapun harapan dan cita-cita teman-teman dapat segera terwujud. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru pertama kali nemuin channel aku, baru pertama kali klik, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Didi Yumna. Untuk rutinitas yang aku share tidak jauh dari aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya. Sesekali aku juga berbagai tips menabung dan juga mengatur keuangan sederhana ala ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka ya dengan video sederhana aku ini, sedikit menghibur dan juga menginspirasi. Jika teman-teman suka, boleh like, komentar positif, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jika dirasa video sederhana aku ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua, bisa juga share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Nah, ini aku udah mulai guyur-guyur untuk bagian dinding-dinding yang aku sikat di awal tadi ya teman-teman. Dan setelah aku siram, kalau misalkan ada kelihatan yang hitam-hitam, kotor, ini aku
gosok-gosok lagi, dan aku gosoknya ini pakai sabut buat cuci piring ya. Kebetulan waktu itu aku beli banyak banget, satu bal gitu, jadi sebagian besar aku buat nyuci piring. Dan kalau misalkan aku butuh untuk bersihin dinding kamar mandi, kemudian untuk ngelap-ngelap bagian dinding-dinding yang kotor, terus juga kulkas aku pernah pakai juga untuk membersihkan sela-sela yang susah dijangkau. Aku menggunakan sabut cuci piring ini dan alhamdulillahnya bersih loh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membersihkan kerak kamar mandi, bisa menggunakan cairan kimia dan nantinya digosok pakai sabut cuci piring. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga sedikit menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.